Begitu berat kaki Anga melangkah keluar meninggalkan rumahnya. Satu-satunya rumah yang menjadi tempat penuh kenangan bersama kedua orang tuanya, juga kakak tercintanya. Sekarang Anga harus meninggalkan rumah itu untuk selama-lamanya. Rumah itu sudah bukan miliknya lagi. Parahnya Anga mengetahuinya bersamaan dengan kepergian kakaknya. Anga benar-benar jatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Ditinggal selama-lamanya oleh orang-orang yang ia kasihi. Kakaknya bangkrut sampai rumah saja sudah tak punya. Yang Anga punya saat ini hanyalah 2 buah koper yang diseret oleh Aditya keluar dari rumahnya. Anga menatap kembali rumah penuh kenangan di belakangnya saat Aditya memasukkan barang-barang milik Anga ke taksi online yang telah mereka pesan. "Ayo Dek," suara Aditya yang berat khas pria namun terdengar lembut itu sudah mulai akrab di telinga Anga sejak kemarin. Anya hanya mengangguk lalu menaiki taksi yang pintunya telah dibuka oleh pria yang telah menjadi suaminya saat ini. Sungguh lucunya dunia Anga. Tiba-tiba menjadi seorang istri dari sahabat kakaknya sendiri. Apalagi kakaknya menikahkan Anga dalam kondisi sekarat di rumah sakit. Sungguh jauh dari pernikahan yang Anga impikan. Bahkan bisa dibilang di luar nalar. Anga melirik pria yang duduk diam sampingnya. Pria dewasa berusia 30 tahun sama dengan umur kakaknya. Pria yang sama sekali tidak Anga kenal begitu dekat sebelumnya, tapi sekarang sudah menjadi pemilik surga bagi Anga. Satu lagi yang tidak masuk di pikiran Anga saat ini. Dia memiliki suami yang usianya terpaut hampir 10 tahun darinya. Meski begitu, Anga tidak bisa mengelak kalau Aditya memang pria yang tampan dan karismatik. Rahang tegas mengapit hidung mancungnya, bibir penuh dengan lesung pipit sangat kecil di pipi dekat ujung bibir sebelah kanan membuat Aditya begitu manis saat tersenyum. Aditya juga mempunyai tubuh yang tinggi serta bentuk badan yang bagus atau bisa disebut proporsional. Kulit sawo matang yang Aditya miliki malah semakin menambah kadar ketampanan pria itu. Belum lagi rambut hitamnya yang ditata rapi layaknya mas-mas pegawai bank. Tapi menurut Anga, Aditya lebih mirip seperti seorang model daripada seorang pegawai bank. Anga yakin, kalau Aditya berdiri di antara segerombolan pria, pasti Aditya menjadi pria yang paling menonjol karena pesonanya. Anga langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat karena pikiran anehnya tadi. Dia malah menilai seorang pria sejauh itu. Anga kembali fokus menatap jalanan gelap di sampingnya. Dia tak lagi melirik ke arah Aditya, selain karena malu, Anga juga tak tahu harus memulai obrolan dari mana. Wanita yang akan berusia 21 tahun beberapa bulan lagi itu merasa hafal dengan jalanan yang mereka lewati. Tapi Anga tak berani bertanya pada Aditya tentang kemana pria itu akan membawanya. Anga benar-benar tidak tahu di mana rumah Aditya. "Ayo turun Dek, kita sudah sampai." Baru saja Anga ingin memejamkan matanya karena rasa kantuk akibat semalaman gak bisa tidur, suara Aditya membuatnya kembali terjaga. "Kamu ngantuk ya? Ayo turun dulu, nanti istirahat di dalam." Anga melihat sekitarnya. Taksi online yang membawanya berhenti di depan rumah kecil dengan halaman yang bahkan lebih kecil dari ruang tamu rumah Anga. Tapi suasananya cukup sejuk karena terdapat pohon mangga yang cukup besar di depan rumah itu. "Makasih ya Pak, sama-sama Mas." Anga menoleh ke belakang, di mana Aditya yang kembali membawa 2 buah koper milik Anga. "Biar aku yang bawa Kak." Anga merasa tak enak karena begitu menyusahkan Aditya. "Biar aku aja, ini berat." Aditya mencegah Anga membawa kopernya sendiri. Padahal Anga juga tak yakin bisa mengangkat koper itu menaiki beberapa anak tangga di teras rumah Aditya. "Masuklah." Anga menatap rumah yang berukuran kecil itu. Rumah itu hanya memiliki teras berukuran kecil, tanpa carport. Ruang tamu hanya berukuran 3 kali 3 meter. Juga 1 buah ruangan yang dindingnya bersebelahan langsung dengan ruang tamu. Anga menebak jika itu sebuah kamar. Karena tadi sekilas Anga melihat jendelanya menghadap ke depan rumah. "Selamat datang di rumahku. Ini akan menjadi rumah kamu mulai sekarang. Tapi ini cuma rumah kontrak, dan maaf kalau belum bisa memberimu rumah yang layak sebagai suami." Anga memang pernah mendengar dari Angga kalau Aditya adalah orang Jawa yang merantau. Jadi tidak heran kalau Aditya mengontrak rumah di sana. "Nggak apa-apa kok Kak, ini lebih dari cukup daripada Anga harus tidur di jalanan." Anga kembali merasa sedih. Roda kehidupannya berputar begitu cepat hingga dia berada di titik terbawah. Dulu dia hidup berkecukupan dengan rumah besar, makanan enak, kemana-mana naik mobil dan apa-apa dilayani oleh asisten rumah tangga. Sekarang Anga harus menelan pil pahit karena kehidupannya tidak akan seperti dulu lagi. "Kamu sudah punya aku, suamimu. Jadi aku nggak akan membiarkan kamu tidur di jalanan." Anga memberanikan diri menatap Aditya. Sejak tadi malam setelah Aditya resmi mempersuntingnya, Anga tidak pernah menatap mata Aditya.
Makasih banyak Kak Adit, bibir Anya bergetar saat mengucapkan rasa terima kasihnya pada Aditya yang mau menampungnya. Itu sudah kewajibanku, jadi tidak perlu berterima kasih. Sudah jangan sedih lagi, sekarang lebih baik kamu istirahat aja. Aku buat makan malam dulu, nanti aku panggil kalau sudah selesai. Aditya membuka pintu ruangan yang Anya tebak sebagai kamar tadi. Dan benar saja, itu adalah kamar milik Aditya. Kamarnya tak terlalu luas juga. Hanya ada sebuah lemari besar juga ranjang dengan ukuran sedang. Kamarnya terlalu rapi untuk ukuran pria menurut Anga. Tapi rasanya nyaman dan begitu harum seperti bau yang dimiliki Aditya. Kalian semua tidak akan tahu harumnya Aditya seperti apa. Hanya Anga yang tahu saat ini wah kakak. Istirahatlah di sini. Jangan sungkan karena ini juga rumahmu sekarang. Kak kalau aku tidur di sini. Kak Adit gimana? Anga kembali menatap Aditya dengan takut-takut. Entah kenapa, setelah Aditya berubah status menjadi suaminya, Anga menjadi malu untuk berdekatan apalagi menatap mata Aditya. Ya tidur di sini, kita kan sudah menikah. Apa Kak? Anga terkejut sampai matanya ikut melebar. Tapi melihat ekspresi Anga yang itu, Aditya justru terkekeh. Malam ini aku tidur di luar. Besok baru kita bicara ke depannya gimana. Sekarang aku masak buat makan malam dulu karena kamu belum makan sama sekali. Iya Kak, nggak usah takut sama aku nggak gigit kok. Aditya sempat mengacak rambut Anga dengan lembut sebelum keluar dari kamar itu. Anga memegang dadanya yang terasa berdenyut dengan detak jantungnya yang terasa begitu cepat. Anga baru terbangun setelah mendengar suara berisik dari dapur. Anga juga terkejut karena dia baru bangun saat matahari sudah lumayan tinggi. Padahal dia menumpang di rumah orang dan harusnya tahu diri. Semalam setelah makan malam, Anga memang langsung tertidur sampai pagi. Dia bahkan tidak tahu Aditya tidur di mana, di kamar bersamanya atau tidur di ruang tamu. Anga keluar dari kamar langsung menuju dapur. Dilihatnya pria gagah itu sedang mencuci piring juga peralatan masak. Anga juga melihat di meja makan sudah tersedia 2 piring nasi goreng yang terlihat masih panas lengkap dengan telur mata sapi di atasnya. Kamu sudah bangun? Aditya menyadari kedatangan Anga. Iya Kak, maaf aku kesiangan. Anga merasa tak enak hati. Apalagi Aditya juga sudah selesai memasak. Nggak apa-apa, aku tahu kalau kamu capek. Aditya mengeringkan kedua tangannya setelah menyelesaikan cucian piringnya. Ayo sarapan dulu. Setelah ini ada yang mau aku bicarakan sebelum aku berangkat kerja. Iya Kak, mereka berdiam duduk berhadapan di sebuah meja makan yang ukurannya tidak cukup besar. Anga mulai menyuap nasi goreng buatan Aditya setelah Aditya memakannya lebih dulu. Anga memuji kepiawaian Aditya dalam hal memasak. Tadi malam saat dia mencoba pertama kali masakan Aditya, Anga langsung menyukainya. Nasi goreng yang sedang ia lahap juga begitu enak. Anga tak menyangka kalau Aditya pandai memasak. Sedangkan dia, sebagai seorang wanita, menggoreng telur saja tidak bisa. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Anga malu karena harusnya dia yang memasak untuk Aditya, bukan sebaliknya. Anya merasakan definisi tidak tahu diri yang sebenarnya. Sudah menumpang gratis, bangun siang, makan pun dimasakkan, cuci piring juga tidak. Tapaknya setelah ini Anga harus mulai belajar menjadi wanita yang sebenarnya. Enak, Anga tersedak karena pertanyaan Aditya yang tiba-tiba. Minum dulu, maaf membuatmu kaget. Anga menerima segelas air putih yang disodorkan Aditya. Pria itu juga beranjak dan menepuk pelan punggung Anga. Nggak apa-apa Kak, Aditya kembali duduk saat Anga sudah kembali tenang. Masakan Kak Adit enak banget malahan. Aku yang wanita aja malah nggak bisa masak. Nggak ada yang mengharuskan wanita bisa masak. Jadi jangan malu. Justru kata-kata Aditya itu malah membuat Anga semakin malu. Sepertinya Anga benar-benar harus belajar memasak setelah ini. Saat Anga keluar dari kamar mandi, Aditya sudah rapi dengan kemeja lengan panjang berwarna biru laut juga celana bahan warna hitam. Rambutnya juga sudah ditata dengan rapi, membuat pria itu semakin tampan. Anga bahkan tak berkedip beberapa detik melihat pria yang sedang memakai sepatunya itu. Kemana saja Anga selama ini, kenapa dia baru menyadari kalau Aditya begitu mempesona? Padahal Anga sudah mengenal Aditya sejak dia masih SMP. Sini duduk dulu, ada yang harus aku katakan sama kamu. Aditya menepuk kursi di sampingnya. Di kursi itu Anga juga melihat bantal yang sama dengan bantal di kamar. Sekarang Anga tahu kalau Aditya tadi malam benar-benar tidur di luar. Anga duduk di samping Aditya dengan kedua tangan saling bertaut di atas pahanya. Anga merasa gugup karena sepertinya Aditya ingin membicarakan hal serius. Apa Kak Adit akan menceraikanku?
Atau Kak Adit mau buat perjanjian pernikahan kaya di novel-novel itu? Pikiran Anga sudah kemana-mana. Aditya menggeser duduknya hingga bisa menatap Anga dengan leluasa. Dek, kamu tahu kan kalau kita sudah sah menjadi pasangan suami istri? Iya Kak, Anga gugup bukan main saat ditatap seperti itu oleh Adit. Pernikahan kita memang mendadak dan bukan keinginan kita berdua. Tapi bagiku, pernikahan ini bukan main-main. Meski kita menikah tanpa ada cinta di dalamnya, tapi aku tetap berkomitmen untuk menikah sekali seumur hidup. Huff, Anga tampak membuang nafas lega saat mendengar pernyataan langsung dari Aditya. Kamu kenapa? Jangan-jangan kamu berpikir kalau aku mau membuat perjanjian pernikahan kaya di novel-novel ya? Anga hanya meringis karena pikirannya bisa ditebak oleh Aditya. Jangan berpikir terlalu jauh dek. Aku tidak akan melakukan hal aneh kayak gitu. Aku menghargai pernikahan dan aku nggak mau mengingkari janjiku sama kakak kamu terutama sama Allah. Petik 2, petik 2. Jadi, aku minta sama kamu untuk mencoba menerima pernikahan ini. Ayo kita sama-sama belajar untuk saling menerima. Kamu mau kan? Anga tampak ragu menjawabnya. Dia yang masih begitu asing dengan Aditya tentu saja tak mudah untuk mengambil keputusan walau sebenarnya tak ada gunanya juga karena nyatanya pernikahan itu sudah terjadi. Apa kamu malu punya suami yang umurnya jauh di atas kamu? Atau kamu sudah punya pacar? Tanya Aditya karena Anga tak langsung menjawab. Enggak Kak, aku nggak punya pacar, jawab Anga dengan cepat karena tak mau Aditya salah paham. Kalau cowok yang aku suka sih ada, lanjut Anga dalam hati. Dari dulu Angga memang begitu ketat menjaga adiknya. Anga tidak pernah mengalami yang namanya pacaran karena semua pria yang mendekatinya pasti takut dengan kakaknya. Jadi gimana? Apa kamu mau menerima pernikahan ini? Insya Allah Kak, jawab Anga setelah meyakinkan dirinya. Tapi Kak Adit pasti tahu aku ini tidak bisa apa-apa. Aku tidak seperti wanita di luar sana yang pintar mengurus rumah. Aku nggak bisa masak kayak Kak Adit. Anga menunduk dalam, dia merasa benar-benar malu saat ini. Semuanya butuh proses dek, kamu bisa belajar pelan-pelan, aku tidak memaksa. Kalau masak, aku juga bisa jadi nggak usah khawatir. Atau kita juga bisa beli kalau nggak sempat masak. Jangan tertekan dengan semua itu. Jalani saja dengan ikhlas. Iya Kak, Anga ngerti. Sebenarnya masih banyak yang mau aku bicarakan sama kamu. Tapi ini sudah semakin siang, aku harus berangkat. Aditya mulai memakai jaketnya. Kalau kalian kira Aditya memiliki mobil sebagai kendaraannya, kalian salah. Walau sebagai manajer di bank swasta terkemuka di negeri ini, Aditya hanya memiliki satu motor bebek sebagai teman berangkat dan pulang kerja untuknya. Kamu mau libur dulu kan untuk beberapa hari? Aditya mengerti kalau Anga sebenarnya masih begitu kehilangan kakaknya. Aku mau masuk aja Kak. Kalau sendiri di rumah aku malah ingat sama Kak Angga, mata Anga langsung berair kalau mengingat Angga. Ya sudah lekas ganti baju, aku tunggu. Kampus kamu searah sama tempat kerjaku. Nggak usah Kak, aku kuliah siang jadi Kak Adit duluan aja. Nanti telat. Ya sudah kalau begitu, pakai ini untuk ongkos kamu. Aditya memberikan 2 lembar uang berwarna merah. Enggak usah Kak, aku masih ada, tolak Anga karena masih begitu sungkan. Terimalah, ini termasuk nafkah dariku sebagai suamimu. Hati Anga kembali terenyuh karena sikap Adit. Pria itu benar-benar mengemban tanggung jawab yang diberikan kakaknya. Makasih Kak, maaf baru memberimu itu saja karena aku lupa belum menarik uang tunai. Nggak apa-apa kok Kak, ini sudah cukup. Tapi Anga dibuat terkejut karena Aditya malah memberikan ponselnya pada Anga. Tulis nomor HP kamu di situ. Biar aku bisa menghubungi kamu. Oh iya Kak, Anga sampai lupa kalau mereka belum bertukar nomor telepon. Ini Kak. Aditya tampak mengotak-atik ponselnya sebentar sebelum mengulurkan tangannya pada Anga lagi. Kali ini Anga kebingungan karena tadi Aditya memberikan ponselnya, tapi sekarang tangan Aditya kosong tak memegang apapun. Salim dulu kalau suami mau berangkat kerja, ucap Aditya karena istri kecilnya itu tampak kebingungan. Blus, wajah Anga langsung memerah dan terasa panas. Iya, hati-hati ya Kak. Anga langsung menyambut tangan Aditya dan mencium punggung tangan berotot itu dengan lembut. Nyes, berdesir seluruh tubuh Anga saat bibirnya bersentuhan dengan kulit Aditya untuk pertama kalinya. Memang pertama kali karena saat mereka menikah Anga tidak sempat mencium tangan Aditya. Bisa aku minta sesuatu sama kamu sebelum berangkat? Apakah? Anga mengangkat wajahnya setelah mencium tangan Aditya. Aku suamimu bukan kakakmu, Angga. Jadi jangan panggil aku kakak seperti kamu memanggil Angga. Terus harus panggil apa Kak?
Aditya selalu berhasil membuat Anga gugup karena tatapannya yang dalam. Mas, pinta Adit. Mas, ulang Anga dengan terbata. Dalam dek, duar. Jantung Anga seperti meledak di dalam-dalam sana.